Saya tidak melihat kebajikan di mana saya tidak mencium bau keringat. Ujar Francis Corlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Perkenalkan, saya Sri Novita Pasauran dengan NIM 21020560000, program studi ilmu komunikasi A Universitas Mula Warman. Membahas mengenai hedonisme kultur. Siapa di antara kalian yang punya kebiasaan hedon? Awas loh, hati-hati dengan kebiasaan yang seperti itu. Kalau uang bukan dari hasil keringat sendiri, maka tidak ada kebajikannya loh. Dan ya, kebiasaan diri memang perlu untuk dikaji. Benar apa yang dikatakannya. Kebiasaan malas kemudian hanya membuang-buang waktu dan uang untuk berfoya-foya tidak akan membuat saya dan kita semua terlihat hebat. Sekarang saya banyak melihat orang-orang seperti remaja saat ini yang berfokus untuk bersenang-senang, berfoya-foya, dan menghamburkan uang yang mereka dapatkan dari hasil orang tua. Dan itulah yang saya sebut sebagai hedonisme. Hedonisme. Iya, kebanyakan remaja adalah orang yang menganggap mencari kesenangan dan kepuasan sebanyak mungkin tanpa batas adalah hal yang hebat dan gengsi. Kecenderungan dalam perspektif seperti itu akan membuat mereka malas dan mendapatkan uang hasil dari meminta tanpa keringat dan jerih payahnya sendiri. Apakah Anda adalah orang yang punya gengsi tinggi? Jika iya, sebaiknya Anda berhenti mengutamakan gengsi bila Anda tidak ingin menjadi penganut dari hedonisme. Remaja-remaja yang hedon tentu seringkali dipandang negatif secara sosial karena tindakan mereka terlalu mubazir, banyak gaya tapi tidak sesuai dengan kualitas diri. Itulah hal yang membuat hedonisme terlihat buruk di mata publik. Ya, sangat buruk. Jadi mari kita perdalam tentang bagaimana hedonisme ini dalam perspektif sosial masyarakat. Insight yang pertama, hedonisme itu merugikan. Jelas saja, hedonisme itu merugikan dua pihak. Pihak pertama adalah diri sendiri dan pihak yang kedua adalah orang di sekitarnya. Ini karena sikap boros yang tidak terkontrol pada hedonisme perlahan mengiring orang atau siapapun untuk melakukan perbuatan korupsi demi memenuhi gengsi dan kesenangannya. Insight yang kedua, hedonisme itu egois. Bagaimana bisa? Orang yang memiliki sifat hedonisme akan selalu mengutamakan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain, sehingga tindakannya akan membuat orang di sekitarnya merasa rugi, entah itu keluarganya, teman-temannya, atau bahkan pasangannya. Karena itulah sifat egois, mereka akhirnya tidak memiliki sifat empati pada siapapun. Insight yang ketiga, hedonisme itu menyebabkan kemalasan. Karena remaja atau orang-orang dengan kebiasaan hedonisme akan lebih sering membuang waktu dan mengutamakan kesenangannya. Jika kesibukannya, aktivitas pekerjaan, membantu orang, ataupun kegiatan positif lainnya dirasa tidak akan menyenangkan, mereka tidak akan pernah untuk melakukannya. Dalam lingkungan sosial, orang-orang dengan sudut pandang hedonisme tentu saja akan dijauhi oleh teman dan masyarakat sekitarnya. Bagaimana tidak? Jika status sosial ekonomi dan kualitas dirinya hanyalah orang biasa, maka dia akan memberikan citra yang buruk. Jadi, kesimpulannya benar bahwa hedonisme adalah sikap yang bisa merugikan kita dan orang lain, bahkan dalam perspektif sosial dan lingkungan, hedonisme bisa dipandang negatif dan berlebihan. Maka dari itu, apakah Anda masih ingin bergaya, terlihat mewah dan menarik di depan orang lain, terlihat sok bergengsi di depan orang lain? Lebih baik berhentilah dari pemikiran seperti itu. Karena lingkungan masyarakat luas butuh orang yang bijaksana dan bukan orang yang mengutamakan keegoisan untuk dirinya dan merugikan di sekitarnya. Bergayalah sesuai kemampuan dan jangan memaksakan kemauan, karena yang namanya paksaan akan berakhir dengan kerugian. Baiklah teman-teman, usai sudah pembahasan mengenai hedonisme kultur, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.